sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Hai netizen friend, ketemu lagi dengan gue Denda di konten Halo netizen friend, ketemu lagi dengan gue Denda di konten MLD, mengenal lebih dekat. Jadi di konten kali ini seperti episode yang lalu gitu, MLD yang lalu, kita akan membahas profil-profil orang terkenal di dunia ataupun di Indonesia. Dan di video kali ini siapa yang akan kita bahas, tetap tonton terus sampai habis. Oke, langsung aja kita baca profil yang pertama. Ini gue akan baca 3 lawyer terkenal di Indonesia. Profilnya kita baca satu persatu. Yang pertama ini ada Otto Hasibuan. Ini pengacara terkenal, lahir pada 5 Mei 1955. Dikenal lebih banyak masyarakat pada waktu ia menjadi kuasa hukum Jessica. Ia adalah salah satu advokat terbaik di Indonesia. Dimulai dari setelah lulus SMA di Pematang Siantar, ia melanjutkan pendidikannya ke Yogyakarta di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Setelah ia mendapatkan gelar sarjana hukum, kemudian mengambil studi Comparative Law di University Technology of Sydney. Selepas itu, ia juga mendapatkan gelar doktor di UGM. Tak lama kemudian, ia resmi menjadi advokat dan mendaftarkan dirinya sebagai anggota Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI. Karir di PRADI-nya sangat bagus, karena itu ia langsung diangkat jadi komisaris hingga akhirnya menjadi sekretaris pada tahun 1985. Kala semua organisasi advokat menjadi wadah tunggal, PRADI beserta organisasi lain dilebur menjadi Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Di IKADIN, Otto mengawali karir sebagai wakil sekretaris cabang Jakarta pada tahun 1986, ketua cabang Jakarta Barat 1990, wakil sekjen DPP IKADIN 1995, sekjen DPP IKADIN periode ketua umum DPP IKADIN selama 2 periode 2003 sampai 2012. Selain jadi advokat, ia juga aktif mengajar di UGM dan di Universitas Jayabaya, dan ia mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Jayabaya atas jasa menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Setelah 10 tahun, ia menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Ia mengakhiri jabatannya pada tahun 2015 dan menyerahkan tongkat kepemimpinannya pada Fauji Yusuf Hasibuan. Meskipun telah vakum dari organisasi tersebut, ia masih menghidupkan firma hukum yang ia dirikan dengan nama Otto Associates. Oke, kita ini sedikit bicara tentang Otto Hasibuan. Otto Hasibuan ini ya seperti yang sudah saya bacakan, ini pengacara kondang, pengacara terbaik juga. Ia pernah menjadi ketua DPP PRADI gitu, dan dia adalah seorang lawyer yang terbaik, salah satunya di Indonesia. Dia terkenal setelah menangani kasus Jessica, yang kasus cyanida itu kasus Setia Novanto, dan sekarang katanya dia menangani kasus Joko Chandra. Oke, kita langsung aja lanjut ke profil yang kedua.
Oke, kita lanjut ke profil nomor 2. Ini ada dari Todung Mulya Lubis. Lahir di Tapanuli Selatan pada tanggal 4 Juli 1949. Dimulai dari lulus SMA, ia tertarik di dunia hukum. Karena itu, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah ia mendapatkan gelar sarjana hukum, ia langsung magang di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Bidang Non-Litigasi, kemudian ia mendirikan Divisi Hak-Hak Asasi Manusia di LBH tahun 1979. Ia sempat melanjutkan studinya S2 tentang hukum ke Law School University of California, Berkeley, USA, dan Harvard Law School, Cambridge. S3 Doctor of Juridical Prince University of California at Berkeley, USA pada tahun 1991. Ia mendirikan The Law Office of Mulya Lubis and Partner, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Lubis Santosa and Maulana Law Office. Ia pernah tercantum dalam pengacara bisnis sebagai pengacara terkemuka dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Jadi Todung Mulya Lubis ini adalah salah satu pengacara terbaik juga di Indonesia. Dia pengacara spesialis soal bisnis sengketa. Kalau ada perusahaan yang mau akuisisi, pasti dia lawyernya. Dia adalah pengacara bisnis terkemuka. Ya oke lah, kita lanjut aja langsung ke profil nomor 3. Oke, kita langsung aja lanjut ke profil nomor 3. Ada dari Junimart Girsang. Lahir di Medan, Sumatera Utara pada 3 Juni 1963. Dimulai dari lulus SMA, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Ia juga mendapatkan gelar magister yang berbeda. Ada Master Manajemen dari Universitas Satyagama, Jakarta, dan Magister Hukum Pidana di Universitas Pajajaran, Bandung, dan gelar doktor dari Universitas Pajajaran, Bandung juga. Karir pengacaranya dimulai dari magang, lalu ia membuka praktik hukum sendiri, yaitu kantor hukum GNR pada tahun 1991. Pengacara berdarah Batak ini aktif di organisasi profesi seperti Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI dan PRADI. Ia sering menangani kasus yang melibatkan petinggi publik, pesohor, dan kasus-kasus artis yang ada di Indonesia. Setelah malang melintang di dunia pengacara, ia terjun ke dunia politik. Ia masuk PDI Perjuangan pada tahun 2014. Ia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan dan ia terpilih menjadi anggota DPR RI 2014-2019 dari daerah pemilihan Sumut 3. Ia duduk di Komisi 3 bidang menangani hukum dan HAM dari fraksi PDIP. Selain itu, ia menjadi wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Oke, ini ada Junimart Girsang, dia juga anggota tadi, salah satu pengacara terbaik juga. Ya, tetapi sekarang ia nggak terlalu aktif di advokat, tetapi mungkin masih tidak advokat, tetapi dia sekarang udah menjadi dia pernah menjadi anggota DPR RI selama dari 2014 hingga 2019 di Komisi 3. Oke, sekian dulu profil yang gue bahas dan gue bacakan. Semoga menambah pengetahuan Anda. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.